Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat bagian, tema yang kemarin tuh kayaknya cukup unik banget ya. Cukup bagus dan banyak kesan-kesan positif yang mungkin hadir terutama untuk hubungan kalian 7 hari ke depan. Berkaitan itu, Kevin mau lanjutin aja dari tema yang kemarin karena ada hal yang menarik ya. Tema kemarin apa sih? Ini ya temanya ya, yang judulnya adalah cerita rindunya kepadamu, jauh di mata dekat di rasa. Dan ada energi kelanjutan apa dari kisah-kisah tersebut? Apakah ini bisa mempertandakan bahwa sesuatu akan terhubung kuat kepada kamu? Terkait angka 777, angel number, itu hadir terus di pembacaan kita yang kemarin ya. Dan kita akan lanjutin saja untuk energinya. Jadi buat sahabat bagian yang mungkin belum nonton videonya, coba cek dulu untuk tema video ini ya. Cerita rindunya kepadamu, jauh di mata dekat di rasa. Oke, kita akan tarik bersama-sama dan seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif, ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat bagian adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Kelanjutan dari energi dalam cerita rindunya kepadamu, yang dirasa jauh di mata namun dekat dirasa. Kita lihat ada energi apa yang dia rasakan, terutama dari perasaan terdalamnya dia kepada kamu. Jika perlu sebut nama dia, seseorang yang terkoneksi secara emosional dengan kamu, sebut nama dia dalam hati kamu. Rasakan energi hangat masuk di dalam tubuh kamu ya. Rasakan energi hangat tersebut ketika kamu menyebut nama dia. Ada energi hangat masuk ke dalam tubuh kamu. Dan energi ini adalah energinya dia. Kita cek untuk signifikatornya, terutama untuk energi perasaannya dia kepada sahabat bagian. Berkaitan dari apa yang dia rasa, benak-benak perasaannya dia kepada sahabat bagian. Dalam kondisi apa sih dia untuk saat ini kepada kamu, terhubung kepada kamu? Oke, ada kartu intimate. Pembacaan kita yang kemarin sepertinya akan membuahkan hasil yang positif ya sahabat bagian. Dari rindu itulah menciptakan sebuah momen, dari rindu itulah akan menceritakan sebuah kesan tersendiri, lalu keintiman itu hadir untuk kalian. 7 hari ke depan mungkin sesuatu positif juga akan hadir dalam ranah komunikasi kamu dengan dia. Ada sesuatu hal yang berkembang, ada sesuatu hal yang tumbuh intim bersama, berbagi cerita. Dan mungkin dia akan banyak cerita tentang pengalamannya dia. Seakan-akan dia tuh kayak mau berkeluh kesah tuh sama kamu. Selain berkeluh kesah sama Tuhan, dia berkeluh kesahnya tuh sama kamu. Kenapa dia bisa berkeluh kesahnya sama kamu? Karena kamu adalah orang yang nyaman, yang membuat diri dia bisa berbagi segalanya. Kartu intimate di sini tentang cerita ya, sahabat bagian. Jadi boleh dibilang dia seseorang yang namanya kamu sebut dalam rindunya kepada kamu. Meskipun jauh di mata tapi dekat di rasa, dia akan ngerasain intim bersama dengan kamu. Cerita banyak hal sama kamu. Momen-momen ini mungkin cuma telepon atau juga video call sama kamu, tapi penuh dengan makna yang dalam. Atau mungkin juga intimate di sini juga bisa kebersamaan kamu sama dia, bareng-bareng dia ngobrol banyak hal, quality time sama kamu, ngobrolin tentang pengalamannya dia, keluh kesahnya dia. Dan yang perlu kamu lakukan adalah cukup mendengarkan saja. Cukup mendengarkan saja. Hadirkan keberadaan kamu sepenuhnya untuk diri dia, agar kehangatan itu bisa dirasakan bersama-sama.
Kalimat oracle dari kartu intimate di sini adalah keintiman, kebersamaan, dan juga cerita. Ini yang akan menjadi momen sakral kalian untuk bisa ngerasain bahwa ya mungkin bukan hanya 7 hari ke depan, tapi beberapa momen yang membuat kalian bisa saling cerita bersama. Termasuk kamu pengen cerita sama dia tentang keseharian kamu mau cerita tentang masalah kamu di pekerjaan, kamu mau cerita tentang perkembangan orang-orang tercinta kamu dan lain sebagainya. Kamu pengen cerita sama dia, dan momennya adalah pas banget di minggu-minggu ini. Momennya pas banget, dia terbuka secara perasaan kepada kamu. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya adalah reflection. Kamu sama dia tuh seperti sebuah refleksi ya, refleksi jiwa. Dia sama kayak kamu sama-sama dia, dan bahkan egonya pun juga sama. Tapi perlu diingatkan ketika kamu sudah ngerasain bahwa kita itu sama-sama punya ego yang terkadang keras. Tapi untuk saat ini semesta menjinakkan ego kalian, sehingga keintiman itu hadir sebagai bentuk refleksi bahwa apa sih yang kalian butuhkan dalam hubungan ini. Kalau kalian butuh intim bersama, menikmati momen bersama, ya hadirkan sepenuhnya. Kalau misalkan ada momen yang pas. Reflection di sini berbicara tentang cerminan, refleksi, dan juga jebakan. Nah, jebakannya di sini apa? Ya, jebakannya adalah mungkin ini berkaitan dari spiritual bypassing ya, sangat bagian. Jadi kalau misalnya kamu kayak ngerasa terkonsepkan bahwa dia adalah twin flameku, dia adalah soulmateku, dia adalah hubungan karmiku, dan lain sebagainya, jangan sampai itu menjadi spiritual bypassing kamu, sehingga membuat hubungannya itu menjadi keruh. Ya nikmatin aja, sesuatu yang indah untuk saat ini ya nikmatin aja. Indah untuk saat ini, nikmatin, rasakan, sehingga pikiran kamu nggak kemana-mana membahas tentang masa lalu atau mungkin juga masa depan yang tak pasti. Yang penting nikmatin aja untuk saat ini sama dia, saat ini, hari ini. Bukan berarti tidak punya tujuan ya, tapi coba untuk saat bagian jangan terlalu keras, apalagi dia karena dia tuh statusnya dia tuh memang lagi rindu banget sama kamu. Dia sebisa mungkin jangan terlalu keras memikirkan tentang masa lalu atau masa depan yang sudah kalian lewati atau belum kalian lewati. Yang penting nikmatin aja hari ini, saat ini. Maka itu akan lebih bisa meredakan pikiran kalian, sehingga refleksinya apa ya, kehadirannya bisa dinikmati bersama. Karena Kevin lihat di sini orang ini sepertinya lagi banyak masalah sih, salah bagian lagi banyak masalah, lagi banyak tekanan, sehingga kalau dia terlalu membahas tentang hal-hal, kalau ngobrol sama kamu ya, atau cerita sama kamu membahas hal-hal yang belum pasti, entah itu masa depan, sesuatu masalah yang belum terpecahkan dan lain sebagainya, kalau dia bahas tentang itu ya mungkin ini bisa mengganggu suasana bahwa yang dituangkan itu adalah energi-energi negatif. Maka dari itu sarannya adalah ketika dia mau membahas hal apa, kamu dengarkan dan kemudian kamu bilang sama dia, nikmatin aja untuk hari ini, untuk saat ini. Bukan berarti tidak memiliki tujuan atau tidak memiliki jalan keluar, tapi nikmatin aja untuk hari ini, untuk saat ini. Toh juga doa-doa kamu Tuhan akan mengabulkan kalau misalkan punya masalah sesuatu. Yang penting tetap optimis, positive thinking, ciptakan energi positif, maka yang datang juga akan positif. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ternyata bener sih, sahabat bagian dia lagi punya masalah nih, sahabat bagian, dan bahkan kayaknya dia sulit banget untuk melalui permasalahan-permasalahannya dia kalau nggak ada kamu. Makanya kartu pertama itu intimate, dia mau cerita sama kamu, dia mau istilahnya adalah buang sampah lah ke kamu. Buang sampah dalam artian tanda kutip ya, buang sampahnya dia pengen buang unek-unek sama kamu, karena mungkin kamu adalah rumah terbaik buat diri dia. Kartu frame di sini berbicara tentang ingatan, berbicara tentang sebuah kesan, berbicara tentang batasan. Jadi boleh dibilang ketika dia ngobrol jangan sampai oversharing ya. Termasuk kamu, ketika kamu ngobrol sama dia jangan oversharing. Takutnya kalau oversharing, pikirannya itu pasti akan, salah satu di antara kalian pikirannya pasti akan terprogram dengan sendirinya untuk mencari sebuah solusi. Kalau solusinya di sini tidak jeli, tanpa dianalisa, ya mungkin yang datang adalah ego untuk berperan di situ. Maka lebih baik ketika ngobrol bersama jangan terlalu oversharing. Hadir aja udah di situ, nikmatin aja hari ini, saat ini. Sebenarnya sahabat bagian, kalau misalkan di dalam sebuah hubungan ya, intim bersama itu bukan tentang ngobrol, menghabiskan banyak waktu berdua, ngobrol banyak hal, bukan cuma itu doang. Tapi intim bersama adalah kalian hadir bersama tanpa perlu berkata-kata, tapi kehadiran kalian itu memberikan dampak energi positif. Ya,
Salah satunya adalah menciptakan koneksi batin ya, koneksi batin dengan seseorang. Kalian berdua nih bersama nih, entah mungkin di rumah atau mungkin juga di taman atau di apa. Udah berdua duduk aja, nggak usah ngobrol, diem, ngerasain suasananya tenang di situ, itu udah masuk ke dalam keintiman. Nggak ngobrol tuh bukan berarti diem-dieman atau negatif-negatifan energinya, enggak, tapi kalian hadir bersama tanpa perlu banyak kata, diem, mungkin bisa pelukan atau pegang tangan atau senderan doang. Itu intim soal kebahagiaan. Istilahnya kalau di Jawa itu adalah suwung. Suwung itu kosong ya. Jadi kosong itu bukan berarti sesuatu hal yang nihil, tapi hadir untuk mengosongkan segala bentuk permasalahan yang ada. Sehingga apa? Energinya nggak saling serang, nggak saling gontot-gontotan atau apa. Ketika dalam kondisi suwung sama pasangan, artinya mengkosongkan permasalahan pribadi dan lain sebagainya, tapi hadir bersama, udah duduk doang berdua, entah itu lihat ikan atau mungkin juga lihat tanaman atau apa, berdua doang di situ. Ini ke-charge energinya soal kebahagiaan, nggak perlu banyak kata. Tapi yang penting saling percaya satu sama lain. Ini di luar ya, di luar dari kartu ini. Tapi kita bahas lagi. Di kartu frame di sini membahas tentang ingatan. Otomatis orang ini memang benar rindu banget sama kamu ya. Kartu frame membahas tentang rindu. Kalimat oracle-nya nih, ingatan, batasan, dan juga kesan. Ada ingatan artinya dia mengingat kamu bahwasanya kalau misalkan gak ada kamu di sini, dia bakalan kewalahan. Ini mungkin adalah overthinkingnya dia. Kalau nggak ada kamu, aku gimana ya? Aku mau cerita sama siapa ya? Aku nyamannya sama kamu di sini. Ini adalah rindu yang membuat diri dia tuh kayak mengingat sesuatu tentang kamu. Makanya ada momen nanti kamu sama dia intim bersama untuk menciptakan sebuah momen. Oke. Lalu kita cek untuk energi yang selanjutnya. Ada kartu connecting tentang sebuah perbaikan soal bagian. Oke. Yang mungkin kemarin kayak suasananya lagi nggak bagus, kali ini semesta dan juga doa-doa kamu, doa-doa kalian akan memperbaiki hubungan ini untuk menjadi orang yang layak dalam mencintai. Ada sesuatu hal yang diperbaiki, terutama dari kesadarannya dia. Kemarin kartunya keluar angka 77 ya, tentang sebuah keberuntungan buat kalian, tentang sebuah perjalanan. Dan di sini di kartu connecting itu memperbaiki, ada proses, ada jejak, ada kesadaran. Jadi Kevin bisa merasakan betapa pentingnya kamu dalam hidupnya. Makanya dia mencoba untuk memperbaiki setiap kesalahan yang ada. Kalaupun dia nggak 100% atau belum 100% memperbaiki itu semua, ingat di dunia ini nggak ada yang instan. Ya, yang instan cukup Indomie aja. Kalau ranah cinta nggak ada yang instan. Jadi nikmatin aja prosesnya. Ya, sangat kebahagiaan. Jadi kamu jangan terlalu impulsif bahwa dia harus berubah, dia harus kayak gini. Aduh, itu terlalu naif, sangat kebahagiaan. Kalau kamu pengen dia berubah, itu bikin kamu tambah pusing lagi. Nikmatin aja prosesnya dengan kesadaran. Karena kan kita manusia tidak ada kuasa untuk mengontrol orang lain untuk menjadi apa dan seperti apa. Yang bisa mengontrol itu semua, yang bisa merubah itu semua adalah kesadarannya sendiri. Jadi ketika kesadarannya dia tersentuh, dia di luar sana yang jauh dari kamu, dia merasakan bahwa sepertinya aku nggak bisa melalui ini semua sendiri tanpa kamu. Dan di saat itu kesadaran itu muncul. Dia baru tahu ternyata dia butuh kamu. Dan dia ketika tahu itu, di kartu connecting di sini akan ada proses untuk memperbaiki setiap permasalahan yang ada. Mungkin akan memperbaiki dari keintiman, atau mungkin juga memperbaiki dari segi komitmen, atau memperbaiki dari segi gairah. Masing-masing di antara kalian tuh punya tujuan sama. Termasuk dia punya tujuan untuk menua bersama dengan kamu. Jadi kalau ada permasalahan pasti diperbaiki. Kalian bisa baca ya kalimat oracle dari kartu connecting di sini, perbaikan, proses, dan juga jejak. Ini mungkin adalah momen dimana kalian akan meninggalkan sebuah jejak bahwa hari ini, saat ini, atau detik ini juga, atau momen nanti, ini adalah momen kalian meninggalkan sebuah jejak sakral untuk intim, untuk mengingat bahwa pentingnya komunikasi di antara kalian. Ini adalah energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu sing. Wah, dia kayaknya lagi banyak beban nih. Kartu sing ini membahas tentang beban. Kalian bisa baca ya kalimat oracle-nya, beban tenggelam terjerat. Saat kebahagiaan, ini fiksi. Orang ini kayak lagi sulit banget mengalami masa-masa kritisnya dia. Mungkin ini adalah
masalah-masalah, entah masalah pribadi, entah masalah pekerjaan atau apa, kan ini bacaan general. Tapi Kevin bisa merasakan orang ini tuh lagi banyak beban, lagi banyak masalah, dan kalau nggak ada kamu, sulit banget untuk melalui ini semua. Ini yang akan membuat diri dia tuh tersadarkan bahwa aku perlu memperbaiki dari sikapku, dari diriku, agar aku lebih bisa menghargai kamu di sini. Mungkin itu adalah bagian dari kesadarannya dia. Dari sekian persen kesadarannya tuh muncul di sini ketika dia lagi ada masalah. Oke. Ini kelanjutannya Kevin jadiin tema karena di sini kartunya sing kuat banget dari beban di kartu frame kena iting. Temanya tadi Kevin juga udah ngomong ya. Temanya adalah sangat sulit melalui itu semua tanpa kamu di sampingnya. Karena apa? Orang ini lagi punya beban, lagi terjerat oleh masalah sesuatu. Apapun masalahnya, kamu punya support system di situ. Oke. Kita lanjut pakai kartu tarotnya. Signifikatornya sudah ditemuin. Kita sudah menemukan signifikatornya. Jadi kita akan tembusin lagi. Kita tarik untuk energi yang selanjutnya. Oke, kartunya adalah strength. Kau adalah sumber kekuatan untuk diri dia. Dia memang sangat sulit untuk melalui setiap permasalahan atau beban-beban hidupnya. Kau adalah kekuatan untuknya. Strength itu kan berkaitan dari kekuatan ya, sahabat bagian. Siapapun kamu, entah kamu yang memiliki divine feminine, sesungguhnya kekuatan yang paling besar itu ada di divine feminine. Dari kesabaran, dari ketelitian, dari cinta kasihnya, dari merawatnya, itu kekuatan yang terbesar. Jadi siapapun juga di sini yang berpasangan dan pasangan kamu adalah seseorang yang memiliki divine feminine yang kuat, itu adalah sumber kekuatan. Orang kan bilang, wah kekuatan itu paling jos itu adalah divine masculine. Salah, sahabat bagian. Kekuatan yang paling besar itu adalah divine feminine. Dan di sini simbolnya seorang perempuan. Seorang perempuan di sini. Ini ada sosok perempuan. Siapapun di antara sahabat bagian, jika kalian adalah divine feminine-nya, kamu adalah sumber kekuatan. Tapi jika dia adalah divine feminine-nya, dia adalah sumber kekuatan. Dan di sini energinya saling melengkapi. Siapapun kalian sahabat bagian, divine feminine itu nggak tertuju pada perempuan saja ya, laki-laki juga ada yang punya divine feminine, perempuan juga ada, atau bahkan dua-duanya, karena semua dua elemen ini juga bisa digunakan ya. Dan kami melihat di kartu strength di sini adalah kamu adalah sumber kekuatan untuk diri dia, makanya dia bisa melalui segala bentuk beban hidupnya kalau ada kamu di sini. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kartunya Five of Pentacle. Five of Pentacle itu tentang keterpurukan ya. Simbolnya ada sosok di sini orang, dia sedang terpuruk di sini. Dia sedang duduk kayak meratapi sebuah nasib. Kevin merasakan di sini dia kayaknya lagi terpuruk oleh masalah-masalah deh. Pentacle itu berkaitan dengan finansial, itu juga bisa, masalah uang itu bisa juga, hutang itu juga bisa, kehilangan sesuatu juga bisa, masalah-masalah yang rumit dalam hidup itu juga bisa, hal-hal yang berkaitan dari materi itu juga bisa. Dan ini kayaknya orang ini lagi banyak masalah sih salah bagian. Jadi dia kayak terpuruk banget. Kalau kamu mau support, kamu mau beri kekuatan buat dia, ini waktu yang tepat sih. Jadi dia tahu bahwa selama ini kau adalah sumber kekuatan buat diri dia. Jadi dia tersadarkan. Biasanya orang sadar itu ada yang sadar diomongin, ada yang sadar karena sebuah peristiwa, atau ada yang sadar karena sakit, ya, atau ada yang sadar karena memang tiba-tiba situasinya berubah tidak sesuai dengan rencana. Jadi Kevin lihat di sini kesadarannya dia itu muncul ketika ada sebuah peristiwa soal bagian, sehingga dia
muncul kesadaran. Itu mungkin juga bagian dari proses karma ya, sahabat kebahagiaan. Ada kalanya orang yang dikasih nasihat itu bisa langsung menjalankan nasihat tersebut. Ada yang enggak. Maka disadarkan dengan apa? Peristiwa. Dan Kevin lihat di sini ada peristiwa yang membuat diri dia tuh baru tersadarkan. Ternyata dia nggak bisa melalui ini semua tanpa kamu di sampingnya. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Ten of Rose. Wah, sahabat kebahagiaan, ini beban nih. Ten of Rose ini sama dengan kartu Ten of Wands di dalam setelan kartu tarot tradisional yang memiliki makna tentang sebuah beban. Sahabat kebahagiaan, ini memang benar sih, orang ini lagi punya banyak beban. Tapi kalau kamu misalkan bantu support nggak apa-apa, bantu doa nggak apa-apa. Tapi perlu diingatkan, kita kemarin keluar angka 77 yang berkaitan dengan masalah finansial atau uang. Sahabat kebahagiaan, boleh bantu, tapi sahabat kebahagiaan jangan terlalu memanjakan uang kalau misalkan belum berkomitmen dengan dia. Takutnya apa? Kebiasaan ya. Ini bukan berarti apa-apa ya sahabat kebahagiaan, tapi Kevin belajar dari pengalaman di pembacaan yang tahun-tahun yang lalu, di mana banyak sekali kerugian finansial terhadap hubungan-hubungan yang tidak memiliki sebuah komitmen, hanya hubungan bergairah, dan kemudian uang menjadi persoalan di situ. Tapi sebisa mungkin dia selesaikan urusannya dia sendiri. Kamu boleh support, kamu boleh bantu lain sebagainya, tapi jangan 100%. Biar apa? Biar dia mandiri. Ya, saling berdampingan, tapi juga saling mandiri. Seimbang lah soal kebahagiaan. Karena Kevin lihat di sini orang ini lagi punya banyak bebannya itu banyak banget. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu The Devil. Wah, masalah sih soal kebahagiaan. Ya kenapa sih? Ini Kevin dapat intuisi di kartu The Devil sama Ten of Rose, lalu Five of Pentacle. 3 kartu ini kalau diterjemahkan itu artinya terlilit hutang atau masalah yang berkaitan dengan pinjol. Kamu berhadapan dengan siapa nih? Kalau misalkan berhadapan dengan orang yang terlilit hutang karena pinjol atau karena judul dan lain sebagainya, coba pikir-pikir ulang ya soal kebahagiaan, jangan sampai merugikan kamu. Ini mungkin di lain sisi ada energi semacam ini karena ini bacaan general, tapi kalau di lain sisinya lagi The Devil ini adalah masalah-masalah yang mungkin berkaitan dari masalah psikis ya, masalah-masalah yang tak terlihat atau masalah-masalah yang berkaitan dari segi mental. Bukan berarti gila ya soal kebahagiaan, mungkin secara energi orang ini belum bisa merilis emosionalnya. Tapi kalau kamu tahu misalkan, oh Kevin aku sama dia tuh terkadang juga bermasalah dengan karena uang atau apa, oke, untuk saat ini jangan terlalu memanjakan tentang uang. Kamu support dia juga harus ada kemandiriannya untuk menyelesaikan urusannya dia. Jangan sepenuhnya itu kabrek ke kamu terus, jangan. Kamu support tapi lain hal ya. Karena kartu The Devil di sini ini masalahnya gede banget nih soal bagian kemana-mana. Dan orang ini memang kayak yang rasa udah terbiasa sama kamu di sampingnya dia, dan kalau nggak ada kamu itu sulit untuk dia melalui ini semua. Oke, mungkin nanti dia akan bercerita di situ, tapi mudah-mudahan ceritanya jujur ya. Jangan beralasan gimana-gimana. Tapi ketika kamu kayak ngerasa ragu, aduh kayaknya ada masalah uang nih, dia kayak mendesak agar uangku ditransfer ke dia. Kamu gunakan intuisi kamu pikir matang-matang lagi soal kebahagiaan. Oke, siapapun dia soal kebahagiaan. Lalu cek untuk energi yang selanjutnya. Ini kartunya pentakel lagi nih. Yang pertama, Kevin lihat ada masalah yang berkaitan dengan uang, harta, masalah dengan pekerjaan, masalah stagnan, dan ini mempengaruhi kondisi segalanya buat dia. Dia kayak ngerasa terpuruk di sini. Tapi dengan sendirinya juga ini masalah tentang waktu juga sih. Toh juga nanti akan berhasil. Nanti juga bakalan selesai soal kebahagiaan. Makanya tadi di awal Kevin lihat, apapun yang terjadi tentang hubungan ini, jangan terlalu rumit memikirkan tentang masa depan seperti apa, nikmatin aja hari ini untuk saat ini. Mungkin itu kalau misalkan dia curhat atau cerita sama kamu, ya sarannya adalah nikmatin aja untuk hari ini, untuk saat ini. Ciptakan energi positif untuk hari ini, saat ini. Dan rencanakan hal-hal yang mungkin bertumbuh dari segi semangat. Yang penting dari diri dulu, diperbaiki, ditumbuhkan dulu. Nanti masa depan juga bakalan terselesaikan, termasuk masalah-masalahnya dia yang rumit di sini. Oke. Four of Pentacle ini simbolnya orang yang lagi
berdiam diri, ya duduk kayak melamun di sini memikirkan sesuatu, tapi dia tersenyum. Ini penuh dengan ketenangan. Kalau di Five of Pentacle-nya ini kan enggak, penuh dengan kemurungan. Ini tentang masalah waktu saja sih saat bagian. Oke, ini energinya. Jadi Kevin lihat di sini ada istilahnya adalah peringatan ya, tanda peringatan bahwa lebih bijaksana menyikapi setiap persoalannya dia. Karena orang ini kayak ngerasa sangat sulit sekali melalui itu semua tanpa kamu di sampingnya. Baru tahu rasa kan? Ya mungkin ini adalah pembelajaran saja buat dia agar dia sadar. Karena dia disadarkan dari peristiwa, bukan disadarkan dari nasihat ya, tapi disadarkan dari sebuah peristiwa yang dia alami. Coba kita cek untuk energi yang selanjutnya. Kita cek untuk energi yang selanjutnya, ada kartu The Moon. Oke, selamat bagian. Maka dari itu kamu membutuhkan intuisi di sini untuk melihat setiap detail apa yang dia utarakan kepada kamu sehingga kamu tidak terjebak, sehingga kamu tidak mudah kasihan sama dia. Ingat, cinta ya cinta, sesuatu hal yang bagus, sesuatu hal yang tulus, sesuatu hal yang besar. Jangan sampai cintanya itu modelnya karena kasihan. Ya, sahabat bagian, gunakan intuisi kamu untuk mencerna ini semua. Dan terlebih ini adalah bacaan general. Jadi siapapun sahabat bagian ketika mencintai seseorang, gunakan intuisi juga. Jangan cuma aku cinta, aku sayang sama dia, itu nggak kayak dulu lagi, aku cuma kasihan sama dia. Nah ini hati-hati nih, hati-hati kalau momennya kayak gini. Makanya kamu perlu intuisi, karena The Moon itu identik dengan intuisi. Kalimat oracle-nya adalah dengarkan intuisimu untuk mendapatkan panduan yang akurat. Hadapi ketakutan kamu, tumbuhlah lebih kuat. Oke. Ini mungkin adalah pesan ya, pesan terhadap hubungan semacam ini. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Five of Cup. Oke, saat bagian segala sesuatunya, permasalahannya dia yang terjadi ini bukan tanpa alasan ya. Pasti ini adalah pembelajaran penting dari semesta. Dia lagi ditimpa beberapa masalah di sini yang mengajarkan adalah bagaimana pentingnya kamu sebagai pelengkap hidupnya. Makanya jangan sia-siakan setiap hubungan yang memiliki cinta yang besar di situ. Saling mensupport, saling membutuhkan satu sama lain. Ini cara semesta memberikan sebuah peristiwa khusus untuk diri dia agar dia tahu bahwa dia nggak bisa hidup tanpa kamu di sampingnya. Kalimat oracle dari kartu Five of Cup adalah segala sesuatu terjadi karena suatu alasan. Tidak ada yang kebetulan. Lepaskan penyesalan, raihlah peluang untuk kebahagiaan, ambil hikmahnya. Mudah-mudahan dia bisa mengambil hikmahnya dari setiap peristiwa yang dia rasa di sini, sehingga hubungan kalian itu penuh makna, menjadikan refleksi untuk tumbuh bersama ya. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Prince of Wands, sahabat bagian. Kendalikan diri kamu di sini dan dia juga harus bisa mengendalikan diri dia. Jangan istilahnya adalah beban-beban yang dia rasa ini juga dibagi sama kamu. Kamu nanggung bebannya dia, jangan. Nanti malah yang ada adalah aku karena kasihan sama dia, akhirnya aku nanggung bebannya dia. Wow, bahaya sekali sahabat bagian. Bagimu adalah masalahmu, bagiku adalah masalahku. Maka belajar di situ untuk lebih dewasa. Kartu Prince of Wands di sini berbicara tentang kamu sudah bisa mengendalikan dan menghadapi tantangan apapun. Kendali ada di dirimu, fokus dalam diri dan ikuti kemauanmu. Jadi apapun itu juga menjadi mandiri, selesaikan sendiri. Ya walaupun butuh support sama kamu, tapi jangan sampai karena rasa ibah kasihan, otomatis cintanya berubah karena kasihan doang. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Knight of Cup. Ini tentang sebuah keseimbangan cinta yang hadir dalam hubungan semacam ini, di mana setiap perjalanannya pasti memiliki sebuah cerita dan juga hikmah dan juga makna. Mungkin ini adalah makna yang perlu didalami lagi agar cinta kalian itu tumbuh bersama. Karena kartunya kesatria ya, Knight of Cup ini kesatria yang membawa cup. Kartu cup itu identik dengan cinta dan perasaan yang tumbuh dan berjalan. Maka seiring waktunya hubungan kamu sama dia yang berjalan, nikmati, rasakan, ambil pembelajarannya di situ. Nanti kamu akan juga tumbuh bareng-bareng sama dia, termasuk dia.
Kalimat oracle-nya adalah keseimbangan cinta hadir dalam komitmen. Takdir cinta menentukan arah pilihan. Mengalirlah secara alami dan sadari hatimu yang berbicara. Oke, ngalir saja. Dan selain hati kamu berbicara, gunakan intuisi juga ya untuk memaknai hubungan ini. Lalu kita cek untuk kartu yang terakhir. Kartunya adalah The Hangman. Oke, sahabat bagian. The Hangman ini kalimat oracle-nya adalah ada cara yang lebih baik, berhentilah sejenak untuk refleksi diri, berani tampil beda. Jangan terlalu rumit, jangan terlalu keras banget memikirkan sesuatu hal yang belum pasti. Berhenti sejenak dulu aja, renungi, refleksikan. Toh juga nanti masalah juga akan menemukan sebuah solusi. Solusi itu hadir ketika pikirannya jernih. Segala bentuk permasalahannya dia muncul, penyelesaiannya pun akan muncul ketika berpikir lebih jernih lagi. Dan ini mungkin kartu-kartu yang di bawah ini mungkin adalah nasihat atau pesan semesta, terutama untuk dia atau mungkin juga untuk kamu, dimana kamu adalah support system untuk diri dia. Dan ketika dia punya masalah, kamu bisa menemukan solusinya. Solusi yang sederhana adalah ada cara yang lebih baik, berhenti sejenak untuk merefleksikan diri dan berani untuk tampil beda. Dalam artian, jangan menyelesaikan masalah dengan cara yang sama, tapi pakai cara yang lain. Toh juga akan menemukan solusinya. Oke. Ini energinya. Wow, ambil positifnya, buang sisi negatifnya ya sahabat bagian. Berkaitan itu ada zodiak apa yang muncul. Ini bisa masuk ke zodiak kamu atau zodiaknya dia. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, nggak usah nangis, nggak usah bermuram durja. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya ya. Zodiaknya adalah Capricorn, Scorpio, Aquarius, Leo. Selanjutnya adalah Aries, ada Taurus, ada Cancer, ada Gemini, ada Pisces, dan yang terakhir adalah Virgo. Ini adalah beberapa zodiak yang muncul untuk tema kita hari ini. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Kita cek untuk inisial nama, bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Ada huruf S, ada huruf P, ada huruf K, ada huruf H, ada huruf Z, ada huruf W, lalu ada huruf R. Selanjutnya ada huruf C, ada huruf G, ada huruf E, ada huruf C, ada huruf V, ada huruf F, ada huruf Y. Selanjutnya ada huruf A, ada huruf T, ada huruf X, ada huruf Q, ada huruf O, lalu ada huruf N, dan yang terakhir di sini adalah huruf L. Ini adalah beberapa inisial nama yang terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Dan personal reading DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin ada di kolom bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo. Rahayu, rahayu, rahayu.